Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dosa pelanggaran kita banyak, tetapi oleh kasih sayang-Nya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, telah rela melepaskan kemuliaan-Nya dan turun ke dunia untuk memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Lebih dari 2000 tahun lalu, melalui penderitaan dan kematian-Nya di atas kayu salib, Dia telah melakukan karya keselamatan untuk menebus kita dari kuasa dosa dan mengalahkan kuasa iblis yang membelenggu hidup kita. Dalam kematian-Nya kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena darah-Nya kita menang. Karena bilur-bilur-Nya kita sudah disembuhkan. Itu tema peringatan Hari Raya Penebusan Home Ministry kali ini adalah oleh bilur-bilur-Nya kita telah disembuhkan. Artinya hidup kita secara keseluruhan juga telah dipulihkan oleh karya keselamatan Kristus. Dan kami berdoa dan sangat berharap agar ibadah peringatan Hari Raya Penebusan Home Ministry akan menjadi berkat dan juga membawa pemulihan dan keselamatan kepada kita semua, mulai dari diri kita dan dari rumah kita masing-masing. Let's start from home. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan Yesus. Kami memperingati di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau telah turun ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Dan itu Engkau lakukan satu kali untuk selamanya, Tuhan Yesus. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan, kasih setia, pengorbanan-Mu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Selain dengan kami mengucap syukur Tuhan, memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu, bahkan kami siap diubahkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya di dalam ibadah ini Tuhan, di mana ibadah kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, kami diubahkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami diubahkan, semua keluarga kami pun diubahkan, karena Yesus Kristus tinggal dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah penebusan Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Stood an old rugged cross.
dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Tetapi dia tertikam
oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?
tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Lihatlah anak domba Bapa yang telah datang untuk menyelamatkan dunia. Sesudah menyempurnakan pelayanannya, dia berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya. Mari sama-sama memuji Tuhan. Buat Yesus Tuhan, anak domba yang sudah menyelamatkan dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sama-sama katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, Yesus Tuhanku, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari semua jemaat yang di rumah nyanyikan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Engkau telah memberikan anak-Mu bagi kami sebagai ganti
pelanggaran dan kesalahan kami. Yesus Kristus menebus kami. Ia memberikan dirinya, memberikan kehidupannya, memberikan nyawanya, supaya hidup kami ditebus dari jurang maut, diangkat dalam kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur oleh semua kebaikan-Mu ya Bapa, karena kami percaya oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan. Dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, diamkan suara hati kami, dan biarlah suara Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Pakai hamba-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Karena kami tahu ketika firman-Mu diberitakan, kuasa firman-Mu sanggup untuk menyembuhkan kami yang sakit. Kuasa firman-Mu sanggup untuk memulihkan keadaan kami yang sedang dalam masalah. Kuasa firman-Mu sanggup untuk memberkati kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita yang percaya, mari berkata bersama saya, amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat siang. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-53, mulai ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca buat saudara, dan saudara yang ada di rumah saat ini bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Yesaya pasal 53 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang hina, menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, firman Tuhan ini begitu luar biasa buat kita. Kalau kita baca tadi pada ayat yang keempat dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Saudara, apa sebenarnya yang disembuhkan dari kehidupan kita, saudara? Banyak di antara kita mungkin akan berpikir seperti ini, Pak, saya sehat-sehat aja. Hidup saya oke-oke saja, saya nggak sakit, Pak. Apa yang harus disembuhkan dari kehidupan saya? Saudara, saya ingin katakan kepada kita yang menyaksikan program ini, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengalami apa yang disebut dengan kerusakan total. Totalitas keberadaan manusia menjadi rusak. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, yang sakit itu bukan cuma tubuh manusia. Yang bisa sakit, yang mengalami sakit itu bukan cuma tubuh manusia.
Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, totalitas keberadaan manusia bisa sakit. Totalitas keberadaan manusia menjadi sakit. Tubuh, jiwa, dan roh manusia sakit. Kalau kita berbicara tentang sakit, maka kita sebenarnya sedang berbicara tentang sebuah kondisi, sebuah keadaan kesehatan yang tidak normal, yang tidak berada dalam keadaan yang normal. Sakit adalah kesehatan manusia yang berada dalam kondisi yang tidak seharusnya atau dalam kondisi yang tidak normal. Dan pada dasarnya saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sedang sakit. Saudara berkata, "Pak, saya baik-baik saja." Tidak. Saudara dan saya pada dasarnya sedang sakit. Cuma kadar sakitnya kita yang berbeda, saudara. Saudara, kalau saudara datang ke psikiater, maka psikiater akan berkata bahwa semua manusia itu sakit jiwa. Jadi saudara, nggak ada manusia yang nggak sakit. Semua manusia itu sakit jiwa. Saudara nggak percaya? Saudara mungkin berkata, "Enggak, saya enggak sakit jiwa." Saudara-saudara sakit jiwa. Cuma kadar stres saudara itu mungkin berbeda dengan orang yang sudah mulai jalan di jalan, yang sudah mulai telanjang di pinggir jalan, yang sudah mulai ngomong-ngomong sendiri. Saudara, ketika saudara stres, pernah nggak mengalami tiba-tiba saudara suka ngomong sendiri, saudara? Ada kalanya saya juga ketika lagi stres, ketika lagi mandi di kamar mandi, saya spontan. Spontan apa, saudara? Spontan suka ngomong sendiri. Sampai istri saya bilang begini, "Lagi ngomong sama siapa sih? Kok suka ngomong sendiri? Lagi ngomong sama siapa?" katanya. Dia pikir mungkin saya lagi ngomong sama cewek di balik kamar mandi. Cuma saya ingin bilang kepada saudara bahwa kita pada dasarnya sedang sakit, saudara. Apalagi kalau kita berbicara tentang sakit secara psikis, sakit secara jiwa. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang stres. Stres karena tinggal di rumah. Berdasarkan data yang ada di Jawa Barat, katanya Jawa Barat ini, saudara, wilayah Jawa Barat katanya saat ini banyak terjadi perceraian, saudara. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena terlalu sering ketemu di rumah. Nah, ini bahaya. Sering ketemu, sering berantem. Sering ketemu, banyak stresnya. Tekanan jiwa, kejiwaannya mengalami masalah. Itulah manusia, saudara. Saudara mungkin tidak menyadari seberapa parah sakitmu. Seberapa parah kondisimu hari-hari ini. Tetapi pada dasarnya, saudara dan saya adalah orang-orang yang sakit. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka nilai standar manusia di hadapan Tuhan itu menjadi turun, menjadi jatuh. Dan dia jatuh, betul-betul jatuh standarnya sampai mendekati asalnya, yaitu tanah. Oleh karena itu saudara, ada degradasi yang begitu jauh antara kondisi manusia ketika Tuhan ciptakan pertama kali, di mana manusia menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi karena dosa, manusia itu menjadi jatuh dan standarnya turun begitu jauh. Karena itu saudara dan saya bisa mengalami sakit. Saudara dan saya bisa mengalami penderitaan. Saudara dan saya bisa mengalami kematian. Itulah buah dosa, saudara. Itulah akibat dosa. Tapi saya ingin katakan kepada saudara yang mengikuti program hari ini, bahwa salib Kristus telah menyembuhkan saudara dan saya. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, saudara dan saya telah disembuhkan. Semua kutuk, semua sakit penyakit kita, semua rasa malu kita, semua rasa bersalah kita, itu telah diambil oleh Kristus di atas kayu salib. Karena itu ayat yang kita baca berkata bahwa ia seperti domba yang keluh ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia direndahkan. Tadi saudara sudah mengikuti ibadah, saudara sudah melihat puji-pujian, saudara sudah melihat sedikit tayangan film saudara. Saudara melihat bagaimana Kristus diperlakukan, dan saya ingin katakan itu masih terlalu ringan dari realita yang sebenarnya.
Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ketika Yesus disalib, dia betul-betul telanjang dan dipermalukan. Ketika Yesus disalib, dia nggak menggunakan sehelai kain pun di tubuhnya. Kenapa, saudara? Karena dia sedang dipermalukan. Karena aib saudara dan saya sedang dipikul dan ditanggung oleh Kristus. Kalau mungkin saudara melihat tadi adegan-adegan yang sudah ditayangkan tadi, saudara, mungkin saudara merasa meringis, mungkin saudara menangis, mungkin saudara melihat betapa kejamnya orang-orang itu memperlakukan Yesus. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, oh, kejadian yang sesungguhnya lebih kejam daripada semua yang saudara lihat itu. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu untuk saudara dan saya. Karena itu saya ingin katakan, lewat salib Kristus, maka saudara dan saya sudah disembuhkan. Apa yang disembuhkan dari kehidupan kita, saudara? Yang disembuhkan dari kehidupan kita, yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, yang pertama kali rusak ketika manusia Adam jatuh ke dalam dosa adalah hubungannya dengan Tuhan yang rusak. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia di sebuah taman yang luar biasa indah. Tuhan kemudian berkomunikasi. Kalau saudara lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, maka kita akan melihat bagaimana relasi antara manusia ketika Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Artinya apa? Manusia ada di dalam Tuhan. Manusia dan Tuhan itu terjalin sebuah persekutuan yang luar biasa intim, tidak bisa terpisah. Mereka ada bersama. Jadi manusia dan Tuhan itu ada di dalam sebuah relasi yang luar biasa intim, saudara. Tetapi dosa memisahkan itu. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi manusia lebih memilih untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh si ular. Dan ketika dia mengikuti apa yang dikatakan oleh si jahat, maka dia mengambil posisi yang berseberangan dengan Tuhan. Dia menjadi oposisinya Tuhan. Dia menjadi pribadi yang kemudian berlawanan dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang memberontak terhadap Tuhan. Oleh karena itu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan kemudian datang kepada Adam dan Hawa. Digambarkan di dalam Kisah pasal yang ketiga, kitab Kejadian, dikatakan begini, saudara, bahwa Tuhan seolah-olah berjalan di taman di hari yang cerah, di hari yang baik. Tuhan mendatangi Adam. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan selalu menyediakan hari terbaik buat saudara dan saya. Ketika Tuhan datang dalam sebuah persekutuan yang baik. Jadi kalau saudara mungkin berkata, hari-hari saya sedang sulit, hari-hari saya sedang tidak baik, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan mendatangi, membawa saudara dan saya keadaan, kondisi, situasi hari yang baik buat kita. Karena itu di tengah kondisi seperti hari-hari ini, saya percaya kalau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan pasti membawa hari-hari baik buat kita. Karena itulah yang dilakukan Tuhan sejak awal. Ketika Tuhan mendatangi Adam, saudara, dikatakan di situ bahwa harinya sangat baik. Dan kemudian Tuhan menyapa Adam, "Adam, di manakah engkau?" Saudara perhatikan, apakah Tuhan yang Maha Tahu tidak tahu posisi Adam ada di mana? Tuhan pasti tahu. Tetapi kenapa kemudian Tuhan bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Karena Tuhan ingin menegaskan posisi Adam. Adam, sekarang posisimu di mana? Apakah engkau masih bersekutu dengan saya? Apakah engkau masih ada di pihak saya? Apakah engkau masih bersama dengan saya? Ataukah engkau sudah menjadi lawan saya? Adam kemudian berkata,
Tuhan, ketika aku mendengar suaramu, aku mendengar kakimu sedang berjalan, aku menjadi takut. Ini sebuah kondisi yang berbeda. Saya ingin katakan di dalam Tuhan selama ini tidak pernah ada rasa takut. Yang ada cuma ada rasa sukacita, rasa damai sejahtera, rasa bahagia. Itulah yang dirasakan oleh Adam. Tetapi ketika Adam menyentuh dosa, maka Adam tahu apa itu takut. Karena itu dia katakan, karena aku takut, aku bersembunyi dari engkau. Tuhan kemudian berkata kepada Adam, Adam, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang memberitahukan tentang rasa takut itu kepadamu? Karena Tuhan tahu rasa takut itu bukan dari Tuhan, saudara. Saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang menteror kehidupanmu. Dan saya ingin katakan juga kepada semua yang mendengar program ini, bahwa berhenti saudara menteror jemaat. Hari-hari ini banyak kemudian orang yang menteror jemaat dengan neraka. Neraka itu menjadi buah bibir untuk menteror jemaat. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan tidak menteror umatnya. Tuhan tidak pernah menteror miliknya. Tuhan tidak pernah menteror umat kepercayaannya. Enggak. Saudara perhatikan. Rasa takut itu muncul dari dosa. Rasa takut itu muncul dari rasa bersalah. Rasa takut itu muncul karena ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kalau saudara takut hidupmu masuk neraka, maka firman Tuhan berkata, engkau belum sempurna di dalam kasih. Tapi kalau engkau sudah sempurna di dalam kasih, engkau tidak akan takut dengan itu. Kenapa? Karena engkau tahu kemana engkau akan datang. Kemana engkau akan pergi. Di dalam Yesus ada kabar baik. Di dalam Yesus pasti ada damai sejahtera. Pasti ada sukacita. Saudara nggak usah ragu dengan itu. Oleh karena itu saudara, Tuhan telah menyembuhkan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang pertama dipulihkan oleh Tuhan. Yang dipulihkan oleh Tuhan di atas salib adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Supaya ketika relasi itu dipulihkan, maka saudara kembali ada di pihak Tuhan. Saudara kembali merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, merasakan semuanya. Dan saya ingin katakan bagaimana relasi itu bisa terbangun kembali. Itu dikerjakan oleh Yesus. Semua hukuman dosa yang harusnya ditimpakan terhadap kita, semuanya diambil oleh Kristus. Supaya saudara dan saya jangan lagi dihukum. Supaya saudara dan saya hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Yang kedua, apa yang disembuhkan saudara? Perhatikan baik-baik. Dari ayat yang kita baca, salib Kristus menyembuhkan sakit manusia. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan saudara. Salib Kristus menyembuhkan sakit manusia, baik sakit fisik, sakit psikis, dan sakit rohani. Jadi ketika saudara ada di dalam Yesus, bukan berarti kita tidak bisa sakit. Karena kita masih mengenakan tubuh Adam yang berdosa ini. Tubuh ini akan berakhir menjadi tanah, menjadi debu tanah. Itulah hukumannya. Tubuh Adam ini tetap akan masuk menjadi tanah. Tapi saya ingin katakan, maut tidak berkuasa lagi mengintimidasi hidupmu. Tidak berkuasa lagi mengintimidasi tubuhmu. Percayalah saudara, bahwa di dalam Kristus ada perlindungan. Di dalam Kristus ada janji kesembuhan. Di dalam Kristus bahkan ada janji bahwa kita akan diberi tubuh yang baru. Tubuh yang tidak tersentuh maut. Ketika Yesus datang, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, maka mereka kemudian akan dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang masih hidup pada akhir zaman, mereka akan diubahkan. Artinya apa saudara? Bahwa ketika saudara dibangkitkan, maka ada tubuh yang baru.
Bukan lagi tubuh yang sakit-sakitan ini. Bukan lagi tubuh yang fana ini. Bukan lagi tubuh yang menderita ini. Bukan lagi tubuh yang stres ini. Tapi tubuh yang baru. Yaitu tubuh kebangkitan. Tubuh rohani. Tubuh sorgawi. Tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Lalu orang berkata begini. Kalau begitu Pak, bagaimana dengan tubuh kita ini? Kemah yang fana ini, kata Rasul Paulus, akan kita tinggalkan. Jadi saudara, jangan terlalu terpaku dengan tubuhmu. Banyak orang yang kemudian berusaha merawat tubuh luar biasa. Itu baik saudara. Tetapi kalau saudara sudah terlalu memperhatikan tubuhmu sampai tidak memperhatikan hal lain, maka saudara sudah memberhalakan tubuhmu. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada kita bahwa ada pemulihan dari Tuhan. Nggak usah khawatir saudara. Kalau Tuhan menghendaki apapun sakit saudara pasti disembuhkan. Tuhan masih punya kuasa. Tuhan masih punya kontrol atas kehidupan kita anak-anaknya. Kalau Dia berkehendak, kalau Dia menginginkan, kalau Dia mau, kalau Dia kemudian menginginkan kesembuhan itu terjadi, maka pasti kesembuhan itu terjadi. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menahan kuasa Tuhan. Karena ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan berkata sembuh, maka pada saat itu juga kita mengalami kesembuhan. Tapi Pak, bagaimana dengan tubuh kita ini? Kalau nanti, ya nanti aja. Tapi bagaimana dengan tubuh sekarang ini? Apakah janji Tuhan itu berlaku juga? Apakah janji Tuhan itu terjadi juga? Saya ingin katakan saudara, Yesus tetap Yesus yang sama. Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Bahwa sebelum COVID Dia tetap Tuhan. Pada saat COVID ini Dia tetap Tuhan. Dan setelah COVID nanti Dia juga tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mungkin saudara saat ini sedang berdoa, Pastor, saat ini saya sudah sakit lama. Saat ini saya sudah lama hidup dengan kanker saya. Saat ini saya sudah lama hidup dengan diabetes saya. Saat ini saya sudah lama hidup dengan sakit jantung saya. Saat ini saya sudah lama hidup dengan sakit mata saya. Dan saya hampir menyerah. Saya ingin katakan, saudara, kalau Tuhan menginginkan engkau sembuh, kalau Tuhan berkehendak, maka saudara dan saya pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan engkau hidup dengan sakitmu, itu bukan berarti Dia tidak sayang dengan kita. Itu bukan berarti Dia tidak menjawab doa kita. Itu bukan berarti Dia tidak memperhatikan kita. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, ada rahasia Tuhan, ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan yang mungkin kita tidak tahu apa di balik semua keadaan kita, di balik semua kondisi kita. Suatu ketika saudara, Tuhan Yesus kemudian berjalan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang 1, ialah ayat yang pertama, saudara bisa baca. Saya sudah nggak usah baca, saya cerita saja. Yesus selesai khotbah di bukit, Yesus kemudian turun dari bukit. Dan ketika Dia berjalan saudara, Dia kemudian didatangi oleh seorang yang sakit kusta. Saudara perhatikan, ini contoh yang ingin saya sampaikan terkait dengan sakit kita yang ditanggungnya. Saya ingin mencontohkan dengan orang yang sakit kusta. Kenapa sakit kusta? Karena sakit kusta pada zaman itu, pada zaman Yesus, adalah sebuah penyakit yang distigma sebagai penyakit karena dikutuk oleh Tuhan. Jadi sakit kusta itu adalah sakit yang sangat najis. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Imamat, di dalam Torah, di dalam kitab Taurat saudara, itu kemudian ada aturan. Orang yang kusta itu tidak boleh kemudian jalan bebas. Jadi dia kemudian harus pakai tudung, harus menutup mukanya, dan kemudian rambutnya dia harus buat acak-acakan, dan dia nggak boleh tinggal di perkampungan orang Yahudi.
orang Israel. Dia harus tinggal di luar. Dan ketika kemudian dia berpapasan dengan orang yang pakai jubah kusta ini, yang sudah menutup kepalanya, menutup mukanya, yang membiarkan rambutnya acak-acakan itu, yang sudah tidak merawat kehidupannya. Ketika dia ketemu dengan orang, maka dia harus berkata, saya najis, saya najis, saya najis. Dan orang yang bertemu dengan dia harus menunjuk dia dan berkata, kamu najis, kamu najis, kamu najis. Saudara perhatikan, kalau ada orang yang bersentuhan dengan dia, orang yang sakit kusta ini, ada orang yang bersentuhan dengan dia, maka orang yang tersentuh, orang yang sakit kusta itu kemudian harus membasuh dirinya, harus wudu, harus mencuci dirinya. Karena orang kusta ini dianggap lebih najis dari anjing. Saudara bisa bayangkan kondisi dari orang ini, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi orang yang kena kusta pada zaman itu. Oleh karena itu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, itu dikisahkan. Orang ini nggak berani datang, saudara. Nggak berani datang ketika Yesus lagi khotbah di atas bukit. Dia nggak berani, saudara, duduk bersama dengan orang banyak. Karena kalau dia duduk di situ, maka dia akan dibully. Dia akan diteriaki najis. Semua orang akan menunjuk dia dan berkata najis. Karena itu dia nggak hadir pada saat itu. Dia menunggu di bawah sampai Yesus selesai mengajar. Dan setelah Yesus selesai mengajar, ternyata Yesus nggak jalan sendirian, saudara. Oh, banyak orang yang datang, yang mengawal Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus, yang kagum dengan Yesus. Luar biasa orang mengikut dia, semuanya datang bersama dengan dia. Jadi masih banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara bisa bayangkan situasinya. Dan orang kusta ini, dengan perlahan-lahan dia mendekati Yesus. Dia menghalangi jalan Yesus. Dan apa yang dia katakan? Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wah, saudara, ini sebuah keberanian. Dia sedang berhadapan dengan rabi Yahudi saat itu. Dia sedang berhadapan dengan orang yang sangat populer saat itu, yang diikuti oleh banyak orang. Tapi kemudian dia datang kepada Yesus, dia tidak meminta hal yang lain. Saudara perhatikan, dia tidak berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Bukan, saudara. Yang paling penting buat dia adalah kondisi tahir. Kembali dalam keadaan yang normal. Dia sudah lama hidup sebagai orang yang tidak normal. Yang dia butuhkan adalah kenormalan hidup saja. Itu lebih dari cukup, saudara. Kalau sakit, silakan sakit, tapi jangan sakit yang membuat dia malu. Bukan lagi menjadi seperti manusia. Dia sudah dihina lebih rendah dari binatang. Dia cuma minta hidup yang normal dari Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal itu. Kondisi kita mungkin dihina oleh orang karena keadaan kita, direndahkan oleh orang karena situasi kita, dan kita sudah tidak berdaya lagi. Dan mungkin kau berdoa kepada Tuhan, Yesus, kalau Engkau mau, Engkau bisa mentahirkan saya. Engkau bisa memulihkan kondisi saya. Engkau bisa memulihkan keadaan saya. Engkau bisa memulihkan situasi saya. Yang saya mau cuma hidup normal, Tuhan. Karena hidup saya sekarang sudah berada dalam kondisi, berada dalam keadaan, berada dalam level yang tidak normal. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang kusta ini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, Matius 8 ayat 3, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir.
seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Saya ingin ulang sedikit di ayat yang kedua. Dikatakan di sini, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Kata sujud menyembah, saudara, itu menggunakan kata Yunani proskuneo. Jadi begini, saudara. Menyembah di sini bukan kemudian dia menyembah, saudara. Bukan dia menyembah seperti yang kita pahami. Dia kemudian menghalangi jalan Yesus, kemudian dia menyembah sampai ke tanah seperti itu, bukan. Menyembah di sini maksudnya dia menghampiri dan mengambil tangan Yesus untuk dia cium. Saudara perhatikan. Dia ingin mengambil tangan Yesus. Dia jongkok, dia ingin mengambil tangan Yesus. Dan dia ingin mencium tangan Yesus. Itu proskuneo. Proskuneo itu seperti seekor anjing yang kemudian menjilat tangan tuannya. Jadi kata proskuneo, kata menyembah itu, saudara, kalau saudara punya anjing, saya orang Manado suka makan anjing. Tapi sekarang sudah bertobat, enggak lagi, saudara. Kasihan, sudahlah, berhentilah makan anjing, saudara. Saya Raymond Wisan, inisial saya RW. Masa RW makan RW? Ya enggak cocok lah. Jadi kalau saudara punya anjing di rumah, biasanya kalau saya di kampung dulu, baru pulang dari kebun, saudara, kalau kita kemudian pulang dari kebun, di rumah ada anjing, maka kemudian anjing itu akan kemudian goyang-goyangin ekor. Kuduk, 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 kuduk. Setelah dia goyang-goyang ekor, saudara-saudara datang, maka kemudian dia akan datang, dia akan cari tangan kita dan dia akan jilat-jilat, benar nggak? Itu proskuneo. Dan inilah yang dilakukan oleh orang kusta. Tapi saudara sudah tahu aturannya. Yesus sebagai rabi Yahudi harusnya dia mengebaskan tangannya. Kenapa? Karena dia terlalu najis, lebih rendah dari anjing. Tapi saudara tahu yang terjadi? Pada ayat yang ketiga dikatakan di situ, Yesus mengulurkan tangannya. Yesus memberikan tangannya. Yesus nggak peduli dengan pandangan orang yang di sekitar dia. Yesus nggak peduli orang-orang akan bilang, najis, najis, najis guru, jangan, najis. Enggak. Yesus tidak pernah menolak saudara yang datang kepadanya. Yesus tidak pernah menolak engkau yang kemudian berdoa, Tuhan tolong kasihani saya. Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus tidak pernah berkata, kamu terlalu najis ke sana. Kejahatanmu terlalu banyak, pergi sana. Tidak, saudara. Yesus tidak lakukan itu. Yang Yesus lakukan, dia mengulurkan tangannya. Membiarkan orang ini mencium tangannya. Membiarkan orang ini menjamah tangan Yesus. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang minta tolong. Yesus berkata, aku mau. Aku mau. Kemauan Tuhan, saudara dan saya sembuh. Karena itu tujuan dia datang. Karena itu tujuan dia menjadi manusia. Supaya saudara sembuh. Yesus mau. Selanjutnya dikatakan, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, ayat ini tidak berkata, sembuhlah orang itu dari sakit kustanya. Tapi ayat ini berkata, tahirlah orang itu dari apa? Kustanya. Saudara, kalau dia cuma sembuh dari sakit, maka dia pulih cuma satu bagian, nggak total. Tapi kalau dia tahir dari kustanya, maka itu artinya seluruh kehidupannya disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Mulai dari status sosialnya, mulai dari kondisi fisiknya, mulai dari kemuliaannya,
mulai dari penghargaan orang, mulai dari kejiwaannya, totalitas. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau pulih. Tuhan mau kita semua hidup dalam kebaikan Tuhan. Hal ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Yesus datang. Dia ingin memulihkan saudara dan saya. Dia ingin menyembuhkan saudara dan saya. Yang pertama yang Tuhan ingin sembuhkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu pulih, maka sama seperti orang kusta ini, mungkin engkau sedang sakit, tapi dengan hubungan yang pulih, yang sudah dipulihkan Tuhan, engkau dan saya tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan jamah saya. Yang kedua, yang dipulihkan oleh Tuhan, totalitas keberadaan kita. Semua bagian kehidupan kita yang sakit, tubuh kita, jiwa kita, rohani kita, Tuhan pulihkan. Dan yang ketiga yang dipulihkan oleh Tuhan adalah sumber penghidupan saudara dan saya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah, engkau akan cari makan dari tanah. Dan itu akan menjadi sumber rezekimu. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Ketika Yesus ada di atas salib, maka terjadi pemulihan dari semua sumber penghasilan kita, sumber penghidupan kita. Tanah yang terkutuk karena kita, oleh darah Yesus, tanah itu dipulihkan. Oleh darah Yesus yang tumpah di atas tanah, maka tanah itu menjadi subur dan memberi penghidupan buat saudara dan saya. Apa yang diberkati oleh Tuhan, itu akan diberkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan pulihkan sumbernya, yaitu tanah yang sudah terkutuk karena dosa Adam. Dipulihkan lewat darah Kristus yang tumpah dari atas salib. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir, memulihkan.
kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita terima tubuh dan darah Yesus. Kita memperingati bahwa Dia Tuhan Yesus yang pernah datang memberikan nyawanya buat Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah bisa siapkan anggur dan juga roti untuk kita bersama-sama dalam perjamuan kudus. Saya undang Pastor Raymond untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya persilakan jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk berdiri. Dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah tubuhku dan darahku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman." Ketika Yesus di malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, Dia mengambil roti, kemudian Dia mengucap syukur atasnya, sambil Dia berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu sebagai tanda perjanjian baru." Hal yang sama Dia buat dengan anggur. Lalu Dia mengangkat cawan anggur dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai perjanjian baru." Kalau saudara percaya roti ini adalah tubuh Kristus dan anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, mari angkat lebih tinggi dari kepalamu dan ikuti ucapan saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, inilah tubuh Yesus Kristus. Kalau saya makan tubuh Yesus Kristus, maka saya memiliki hidup yang kekal. Saya percaya, inilah tubuh Yesus Kristus. Kalau saya makan tubuh Yesus Kristus, maka saya mendapat bagian tubuh yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus. Saya percaya, inilah darah Yesus Kristus. Kalau saya minum darah Yesus Kristus, maka semua sakit penyakit saya disembuhkan oleh Yesus Kristus. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya mendapatkan bagian dalam kebangkitan yang kekal dan akan diangkat bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, saya terima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan terlebih dahulu tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berkata, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum sama-sama. Saudara, tubuh dan darahnya telah Dia berikan buat kita. Kita percaya kita sudah mendapatkan bagian di dalam tubuh kebangkitan Kristus, dan semua kutuk dosa telah dipatahkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Dan saat ini kita bebas dari semua intimidasi maut. Satu kali untuk selama-lamanya Yesus berkorban buat kita, dan kita terima pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita. Mari kita mengucap syukur, naikkan syukur bersama-sama. Haleluya.
ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena oleh kuasa darah-Mu kami telah dimerdekakan. Oleh kuasa darah-Mu semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Oleh kuasa darah-Mu maka kami telah terbebas, terlepas dari semua kutuk maut. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan semua ucapan syukur kami. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Ibadah kami, persekutuan kami mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, waktu kami, hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang telah membuat kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini dan akan ditutup oleh doa berkat, dengan doa berkat oleh Pastor Raymond, saya memberikan pengumuman kami dari Home Ministry juga akan melakukan ibadah Paskah atau ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu 2 hari lagi dari hari sekarang, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan kembali lewat YouTube yang berada di channel yang sama, channel ini, tepat mulai jam 10 pagi. Itu saja pengumuman kami dari Home Ministry, dan kita sama-sama bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita akan menutup di dalam doa berkat. Saya undang Pastor Raymond untuk kembali menutup kita dalam doa berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami telah mengakhiri ibadah perayaan kematian, kehidupan kami dari dosa. Dan kami percaya bahwa Yesus yang telah mati bagi kami, Yesus yang sama juga membangkitkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Kristus. Apabila semua dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan kami telah dibawa oleh Kristus di dalam kematian, dan kami tahu bahwa Tuhan kami bangkit, karena itu kami pun bangkit bersama dengan kebangkitannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat semua karya-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kematian pada hari ini. Tapi kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir buat kami. Karena itu jemaat Tuhan, milik Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Percayalah, apa yang kau aminkan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Diberkatilah hidupmu. Amin. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Amin. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak dan cucu-cucumu. Amin. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian dan penghasilanmu. Amin. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Amin. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesua Hamasia, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
arti kematian Tuhan Yesus Kristus dari Home Ministry sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Shalom.